Taman Pendidikan Al-Quran. Tahun 97. 97. 91. 97 itu juga ada santri mulai menetap di sini. Mukim. Di didatangkan atau diperbantukan dari Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan. Pemirsa, itu menjadi lembaga yang mengajar di lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Arif di acara Sandasan. Pemirsa, saya hari ini ada di kediaman Yang Mulia Kiai Haji Mansur, pengasuh serta pendiri Yayasan At-Ta'awun, Pondok Pesantren Yayasan Ta'awun, yang di dalamnya ada pondok pesantren dan berbagai macam lembaga pendidikan. Agar lebih dalamnya kita berbincang dengan Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Mungkin sudah lebih dari 5-6 tahunan Pak Kiai nggak sering bertemu lagi dengan saya Pak Kiai. Betul. Masgulnya Pak Kiai ternyata masgul ngopenin pondok pesantren. Awalnya saya dikira Pak Kiai ini aktivitas kesehariannya itu seperti dulu waktu kenal pertama. Ternyata sudah lama ditinggalkan Pak Kiai. Iya. Pak Kiai, sebelum saya lanjutkan, Pak Kiai bisa biar lebih afdol lah, dan publik meskipun lebih dulu saya mengenal beliau, biar juga mengenal Pak Kiai, bagaimana Pak Kiai, siapa Pak Kiai dan macamnya. Sekelumit saja nanti kita melanjutkan terhadap bagaimana aktivitasnya Pak Kiai. Iya. Silakan Pak Kiai. Iya. Dari semula saya itu dididik oleh abah saya bersama-sama anak didiknya juga. Abah saya itu namanya Haji Nawawi Fauzi. Nama dagingnya Muhammad Imron. Oh, gitu Mirza. Ini Madura asli kalau gini. Ada nama daging, ada nama lakop. Iya, seperti itu. Iya. Itu Haji Nawawi Fauzi dan kalau yang daging Muhammad Imron. Ini yang menggembleng saya, mendidik saya, karena orang tua saya itu dari segi ekonomi, latar belakang sosial ekonominya itu betul-betul dari masyarakat lemah. Ya. Jadi digembleng untuk menjadi orang tangguh dari perjuangan sejak kecil. Sehingga mondok dimanapun, pertama mondok di Bangkalan saya. Pak Kiai. Iya. Tapi Pak Kiai belum mengenalkan diri, Pak pemirsa. Pak Kiai ini karena beliau mungkin tawaduknya Pak pemirsa. belum mengenalkan diri. Beliau adalah Kiai Haji Mansur. Lengkapnya Pak Kiai? Iya. Kiai Haji Muhammad Mansur gitu. Lengkapnya Kiai Haji Muhammad Mansur. Anunya Pak Kiai? Doktor apa master? Ya udah pernah mengenyam pendidikan S1 gitu saja. Nggak usah disebut gelarnya, gitu saja. Kiai saja. Lebih sakral Kiai Haji Muhammad Mansur. Itu ya Pak Kiai ya. Dari ini mana? Di mana ini tempatnya Pak Kiai? Ini alamat lengkapnya di sini nih. Kampung Pedeng atau Jalan Raya Pedeng. Desa Soca. Kecamatan Soca. Kabupaten Bangkalan. Socanya double pemirsa. Iya. Desa Soca, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan gitu Pak. Itu dalamnya tempatnya pondok pesantren yang di At-Ta'awun, yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Mansur. Silakan lanjutkan ceritanya tadi Pak Kiai yang sempat dari abahnya Pak Kiai sampai sekarang. Ya, itu sehingga saya itu dimondokkan di Bangkalan di Pondok Pesantren Al-Muntaha Cengkebun. Oh, Cengkebun. Itu sebagai kebulaan. Khadam. Kemudian oleh putra Kiai saya dibawa ke Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan sebagai
Banyuanyar. Oh, Banyuanyar. Banyuanyar. Kiai Sifullah. Waktu itu Kiai Abdul Hamid Bakir. Kemudian ya. dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Samsul Arifin. Selanjutnya sekarang dilanjutkan oleh putranya Kiai Haji Hasbullah Samsul Arifin. Saya sempat nyampe ke sana dulu, Iya. Pak Kiai, ke pondok pesantren Banyuanyar itu besar, Pak Kiai. Iya. Oh, ternyata Pak Kiai sempat mondok di sana. Iya. Dibawa putranya Kiai Muntaha. Kiai Cengkebuan. Kiai Holili Cengkebuan. Cengkebuan Dibawa ke diminta sana sebagai pelayan juga, sebagai hadam. iya. Jadi Tapi dari sambil ngaji juga di sana, Pak Kiai. iya. Dan Itu tahun berapa kalau ingat, Pak Kiai? berangkat mondoknya itu tahun 75 awal atau 74 akhir. 75 awal, 1975 awal atau tahun 1974 akhir. Antara Pemirsa. sekitar Desember Januari. Pemirsa, sepuh ternyata sih. Tahun 75 mondoknya, saya 75 itu pemirsa, itu baru lahir. Karena saya lahir Mei, bulan Mei tanggal 5 bulan 5 tahun 1975. Pak Kiai Haji Mansur sudah mondok gitu ya. Maka ya kalau dilihat dari apa namanya, gaya dan juga dari penampilan kita memang jauh berbeda. Memang sepuh beliau. Lanjut lagi. Sepuh tapi belum uzur. Oh iya. Lanjut lagi. Ya. Jadi dari situ, dari pondok, saya juga sempat kuliah di IAIN Sunan Ampel Pamekasan. IAIN Pamekasan. Iya, IAIN Pamekasan. Dulu masih bernama IAIN Sunan Ampel Cabang Pamekasan. Oh, afiliasi berarti. Iya. Satu alma mater dong Oh, iya. dengan saya. Tapi saya Sunan Ampel Surabayanya. Iya, Ya, saya Pamekasan Fakultas Tarbiyah. Kemudian dari situ saya punya dari belajar di pondok, kemudian dari belajar di kampus. Saya itu punya keinginan kuat untuk bagaimana bisa mengabdi kepada masyarakat melalui jalur pendidikan. Karena terus terang saja, saya termasuk orang yang gagal dalam masalah pendidikan formal. Karena ya itu hanya ikut persamaan saja untuk dapat ijazah, sehingga bisa kuliah itu pun sesuatu anugerah yang anugerah juga ya Pak Kiai. Kalau melihat dari perjalanannya Pak Kiai, mondok. Kalau dulu mondok itu kan jarang ada lembaga pendidikan yang mengeluarkan syarat bisa masuk ke lembaga pendidikan di atasnya yang ijazah. Betul. Kan betul, gitu Pak Kiai. betul. Wah, ini anugerah juga Pak Kiai. Jadi dari situ ada keinginan kuat bagaimana tidak ada anggota masyarakat atau tidak banyak yang mengalami nasib yang sama dengan saya. Kesulitan untuk memperoleh pendidikan karena faktor ekonomi dan keterbatasan lembaga pendidikan yang ada pada saat itu. Pada saat itu. Ini yang menjadi asbabul wurudnya, yang menginspirasi, kalau istilahnya Pak Kiai, yang mengilhami. Nah, betul sekali. Kenapa Pak Kiai ini di samping melanjutkan perjuangannya Abah, Abah Muharram, Abah Nawawi Fauzi, Abah Nawawi Fauzi, di samping untuk melanjutkan perjuangan beliau itu sebagai pembina musola Pak Kiai, pengajian musola Langkeren ya. Iya, Langkeren. Itu juga mendapatkan inspirasi karena melihat masyarakat sekitar ya, biar tidak mempunyai sejarah dan nasib yang sama dengan Pak Kiai sendiri. Iya, betul. Kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang mudah gitu Pak Kiai. Mudah, ya. Pemirsa, tadi ceritanya kan untuk bisa masuk ke IAIN itu kan repot, masuk kemana-mana ikut persamaan. Betul, ikut persamaan. Itu bagian dari jihad Pak Kiai. Perjuangan. Ya, betul. Itu inspirasinya Pak Kiai ya. Membentuk ini kalau Pak Kiai masih pasti ingat kalau Pak Kiai karena pelaku sejarah. Ya. Yayasan tahun ini tahun berapa? Sejak kapan Pak Kiai? Nama yayasannya itu Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Sabilus Sholihin. Oh, nama yayasan itu? Iya. Yayasan Sabilus Sholihin. Iya, yayasan, saya langsung kasih nama Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Sabilus Sholihin. Sabilus Sholihin. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam itu
saya singkat Yaspendaki Sabilus Solihin. Yaspendaki Sabilus Solihin. Sabilus Solihin. Iya. Kemudian dari yayasan itu yang saya lembagakan atau akte notariskan itu tahun 91. Setelah saya menikah langsung merintis mengakte notaris. Tahun 1991 titik awal mengaktean, tapi pendidikan sudah berjalan sebelumnya. Belum. Kecuali memang awalnya itu. Kecuali pendidikan ya langkeren. Mosengan. Artinya itu meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Abah. Iya. Tetapi di rumah Abah. Di rumah Abah yang sebelah berjarak 50 meter dari sini. Dari sini. Di sini saya baru pindah ke sini tahun 95. Tahun 97 baru mendirikan Taman Kanak-Kanak Al-Quran bersama sekaligus Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Kanak-Kanak Al-Quran, begitu juga Taman Pendidikan Al-Quran. Tahun 97 itu juga ada santri mulai menetap di sini, mukim didatangkan atau diperbantukan dari Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan. Pemirsa, itu menjadi lembaga yang mengajar di lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Tahun 91 yayasan ini diakte notariskan. Meskipun Pak Kiai Haji Mansur ini sebetulnya sebelum itu menindaklanjuti apa yang sudah dimulai oleh abahnya itu langkeren ya, ngaji langkeren. Dari situlah lembaga pendidikan itu dibentuk tahun 91, 95 pindah ke sini, 97 dibentuk TK Al-Quran dan TPQ Al-Quran. Dari sejak itu juga ada santri mukim yang di sini. Tuh pemirsa. Makanya tapi kalau ini kan masih yayasan Pak Kiai. Ini masih nama yayasan tadi itu Sabilus Solihin gitu ya. Nah, ini berarti cikal bakal untuk menjadi pesantren dari 97. Iya, betul. Lanjut Pak Kiai ceritanya Pak Kiai. Iya. Jadi 97 itu memang saya cantumkan sebagai awal mula berdirinya pondok pesantren yang kami beri nama At-Ta'awun. Dan At-Ta'awun itu sendiri sebagai pemberian nama dari Syekhna Kiai Haji Muhammad Samsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Banyuanyar pada saat itu. Oh, itu pun juga mendapatkan diberi nama gitu ya, At-Ta'awun. Iya. Kalau kiai, kalau santri biasanya kan langka kalau nanya. Iya. Tapi barangkali sempat mendengar atau enggak, kenapa At-Ta'awun itu diberikan kepada nama pondok pesantren ini? Ada nggak yang ada dalam pikirnya Pak Kiai? Enggak ya Pak Kiai ya? Nggak ada penjelasan dari Kiai. Dari Kiai Banyuanyar. Tidak ada. Jadi sudah namain pondoknya Pondok At-Ta'awun gitu saya. Itu pemirsa, itu ta'addubannya santri kepada guru memang tidak perlu untuk nanya. Tapi ta'awun, tapi setelah dipikir-pikir ta'awun ini marojeknya sama dengan cerita tadi itu. Karena Pak Kiai Mansur ini awalnya ada unsur ingin membantu orang yang punya kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Ya Pak Kiai ya? Iya. Tadi kan begitu ceritanya Pak Kiai tadi. Betul. Biar tidak seperti saya. Mas Karsid, At-Ta'awun ini salah satu kasafnya Kiai. Orang-orang khusus itu memang kalau kita tidak pikirkan begitu saja, tapi ketika kita pikirkan lebih tadabbur, lebih dalam lagi. Ternyata banyak kasaf yang tidak kita pikirkan terlebih dahulu. Kalau Pak Kiai Haji Mansur tadi kan tidak nanya kepada Kiai Samsul Banyuanyar. Tapi ternyata ini ada makna yang sangat luar biasa. Betul. Kan Kiai Samsul kan nggak kesini waktu itu kan? Nggak kesini kan? Tetapi sering rawuh. Maksudnya pada saat itu tidak. Keinginan Pak Kiai dan semacamnya itu kan tidak pernah nanya kenapa dan lama alasan semacam tadi itu kan tidak pernah tahu Pak Kiai. Tapi ujuk-ujuk dikasih nama tahu. Iya. Ini jangan dirubah Pak Kiai. Tidak. Nama pesantrennya ini bagi ya, termasuk padahal beliau sudah tahu kalau ada yayasan Sabilus Solihin. Itu lagi penegasannya. Iya.
Beliau sudah tahu Kalau ada Nah, yayasannya Yayasan Sabilus Sabilus Solihin. Tapi pesantrennya beliau minta dikasih nama Atta. Ya, itu pemirsa. Mudah-mudahan ada makna yang sangat luar biasa yang bisa dijadikan sebuah pedoman oleh Pak Kiai dan juga saya beserta Pak santri Pondok Pesantren At-Ta'awun ini Pak Kiai. 97 At-Ta'awun. Itu banyak Pak Kiai waktu tahun 97. Kenapa kok langsung oleh Pak Kiai Banyuanyar itu dikasih nama pesantren yang mukem di sini? Banyak waktu itu 97. Awal-awal dulu itu berapa santri lah yang mukem di sini? Santri yang pertama tiga awalnya gitu. tiga orang. Tiga yang tentunya ini santri pilihan yang diperbantukan ke sini, di samping disuruh untuk dibimbing, dibina, juga diperbantukan untuk mengajar di taman pendidikan atau taman pendidikan Al-Quran yang saya bangun. Ya. Sejak saat itu juga bertambah simpati masyarakat dan langsung banyak tetangga-tetangga di sini untuk menitipkan anaknya untuk diajari Al-Quran di sini. Dan ilmu-ilmu Dan itu masih TK dan TPK Pak Kiai ya? TK dan TPK ya. Sampai kalau tidak salah, seingat bukan tidak salah. Seingat saya sampai 40-50-an dalam waktu santri iya. 40 sampai 55 santri waktu itu. Tahun 97. Kemudian lanjutannya ya langsung dilanjutkan dengan Madrasah Diniyah tahun 99. Tahun Diniyah 99. Awaliyah. Iya. Kemudian Madrasah berarti Madrasah Diniyah Awaliyah. Awaliyah. Kemudian Madrasah Diniyah Wusto. Tahun setelah lulus dari itu 4 tahun dari 2003. 2003. 2003. Jadi untuk pendidikan diniyah sampai saat itu mandek sampai di sini. Berupaya mendirikan sekolah umum itu masih terkendala. Mungkin masyarakat ragu karena kami belum mampu mendirikan sarana, belum memiliki fasilitas sarana prasarana. Belajar iya. Jadi mencoba membuka SMP itu belum ada respon dari masyarakat, yang mendaftar hanya beberapa. Baru pada tahun 2010 bisa membuka SMP. SMP namanya SMP-nya Sabilus Solihin. Oh, kembali ke nama yayasan. SMP Sabilus Solihin. Tahun 2010. Iya. Di Yayasan Sabilus Solihin sebetulnya lembaga pendidikan yang tersedia apa saja Pak Kiai? Selain dari TPK tadi, TK Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Diniyah Awaliyah. Takmiliyah Awaliyah, sekarang Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusto, kemudian SMP, SMA, terakhir ada Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu. Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu. TKIT. Ini baru Sabilus Solihin, iya, baru tahun ini. Oh, sampai ke jenjang. Tapi saya singkat TKITAS itu. SMA Pak Kiai ya? SMA ya. Sampai ke jenjang SMA. Iya. Kalau sekarang ya, kalau dulu kan uang namanya awal Pak Kiai ya, dari 3 sampai 45 tahun 97. Kalau sekarang santri atau santri di sini baik yang mukem tidak mukem sudah ratusan Pak Kiai ya? Iya. Ribuan apa? Enggak, ini masih kecil. Di sini ini boleh dibilang masih pesantren mini. Kalau total siswa yang dengan yang tidak mungkin secara keseluruhan itu TPK, TKK, sama MDTA, MDTQ, MDTW itu 150. 150. Itu ya. Untuk TK. Untuk TK, sampai yang madrasah itu yang madrasah. Yang berlatar belakang keagamaan. Yang berbackground keagamaan atau yang orientasinya kepada agamaan itu 150-an. Sedangkan murid SMP Sabilus Solihin
itu 200-an. 200-an. Iya. Hanya SMP. SMP. Ada yang mungkin ada di sekitar sini. Nah, kemudian SMA itu 90-an. 90-an. SMA-nya. SMA. Yang mukim itu baik putra maupun putri, termasuk yang sudah lulus sarjana, itu yang masih mukim di sini dalam rangka masih mendalami ilmu agama, termasuk membantu, mengabdi, mengajar di sini, itu 127-an. 127. Iya, 120-an lah. Kalau tadi SMP kan 2010. Iya. Baik. SMA 2014. 2014. Iya. Jadi berarti dari SMP itu langsung Tidak. otomatis mendirikan Anda. Tidak. 2010 SMP. 2013 angkatan pertama, lulusan 2013. Ah, Mandek setahun, baru tahun berikutnya Oh, iya, mendirikan iya, iya. SMA begitu. tuh Mirza. Biasanya kalau pesantren memang begitu. Jalannya seperti itu dari awal TK sampai ke SMA. Bukan tidak menutup kemungkinan SMA kan sudah nih. Iya. Tahun 2014. Iya. Tidak mau 2025 nanti di sini ada perguruan tinggi. Amin. 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 Karena ini jalannya biasanya jalannya seperti itu. Nah, Kiai, setiap lembaga pendidikan yang ada di pesantren itu kan pasti tidak sama tuh dengan pendidikan-pendidikan umum lainnya, baik dalam kebijakan-kebijakan berpakaian dan juga kurikulumnya juga pasti tidak akan sama dengan lembaga pendidikan umum lainnya. Di SMP dan SMA Sabilus Sholihin ini apa sama dengan SMA dan SMP yang umum bagi? Saya berangkat dari fakta bahwa murid-murid SMP ini setelah saya coba tes, ada juga yang kurang kemampuannya di bidang keagamaan, pengetahuannya. Sehingga dari itu, berangkat dari situ, saya tambahi semacam muatan lokal. Muatan lokal itu pembelajaran tentang ibadah, tentang ubudiyah, khususnya sholat. SMP. Begitu juga SMA. Demikian. Karena yang sekolah ke sini memang ada yang dari SMP Sabilus Sholihin, ada juga yang dari luar SMP Sabilus. Ada juga yang dari luar itu ternyata masih perlu untuk dibina, dibimbing atau dimatangkan pengetahuan keagamaan yang paling mendasar, yaitu sholat dan toharohnya, bersucinya itu. Muatan lokalnya Pak Kiai. Muatan lokalnya, penekanannya ke Kunut juga diajarkan Pak Kiai. Oh pasti. Saya ini pengurus NU cabang 2 periode. Iya. Wakil sekretaris dari 2007 sampai 2012. Nah, itu wakil Jadi sekretaris. Jangan bicara asu aja. Jangan ragukan ke NU-annya. Pasti. Jadi kalau malam Jumat, malam sarwaan di sini. Yes. Kalau malam Jumat kita serakalan. Ya. Kalau malam Selasa pelatihan tahlil anak-anak itu santri. Oh iya. Iya. Ada latihannya. Latihan tahlil anak-anak itu semuanya kami ajarkan di sini. Bagaimana nalekinin mayit. Nalkin itu ya. Ya. Bagaimana anak itu bisa bagaimana bisa tahlilan. Semuanya di sini. Bahkan latihan itu latihan jadi Bilal di masjid. Itu dilombakan itu anak-anak kecil itu. Kan dua. Dua kan kalau Bilalnya yang diajarkan di sini. Maksudnya pertama adzan, yang kedua baca selawat, adzan lagi kan gitu kan, doa itu kan, iya berarti, lengkap. Ya Nadia bener kan itu. Pak Kiai, sekarang kan Pak Kiai, banyak gitu ya anggapan, bukan banyak anggapan, sudah banyak terbukti pesantren-pesantren yang terpapar oleh sebuah pemahaman baru yang mengkampanyekan diri sebagai pemurnian Islam dan lain sebagainya. Kalau pesantren-pesantren di Banyuanyar, di Cengkebuan, itu kan pasti kalau tahap awal kan ngajarin akidatul awam tuh pasti. Sifat 20 dan lain sebagainya. Untuk yang hari ini yang terdeteksi ada banyak pesantren yang terpapar di sini sudah tidak lagi diajarkan bagi. Karena sifat 20 anggap syirik. Di sini kan diajarkan bagi. Aduh, bahkan apa kalau sifat 20
menjadi ini nih yang ngajar anak saya sendiri langsung. Ustadzul Alba. Salbia apa? Nafsiyah salbiyah ma'ani ma'nawiyah. Itu. Iya, iya. Itu, iya. Iya, seperti itu. Jadi di sini masih betul-betul kental menjaga itu Pak Kiai ya. Iya. Karena sekarang itu banyak yang mempunyai pemahaman ala-ala Khawarij Pak Kiai. Gitu ya. Sekarang Pak Kiai. Sudah banyak yang macam dan Khawarij, Mu'tazilah. Ya. kalau Mu'tazilahnya tidak begitu agresif, tapi yang Khawarijnya ini. Yang Khawarij. Kalau orang berakidah, Nabi kita itu otomatis dia beramal soleh dan macam seolah-olah manusia ini tidak mempunyai kesalahan dengan akidah yang benar gitu Pak Kiai. Kalau kita Ahlussunnah kan enggak Pak Kiai. Iya. Meskipun imannya itu, akidahnya itu percaya kepada Tuhan, berperilaku dosa dan macam itu tidak mengurangi keimanan Pak Kiai. Tapi kalau Khawarij kalau sudah iman, bersyahadat, tapi dia berdosa, melakukan dosa besar apalagi, itu dianggap kafir dan musyrik, halal darahnya. Kan gitu Pak Kiai. Iya. Maka ada banyak gerakan-gerakan di luar Indonesia khususnya orang militan dibom karena dia merasa berjihad. Dari sinilah latar belakang pengajaran yang harus kita waspadai. Makanya kalau at-ta'awun ini masih menjaga itu semua, ini bagian dari muhafadzah, dari akidah yang kita dapatkan dari masyayikh kita Pak. Itu pasti. Begini, saya kan di sini juga yang mondok sini itu ada mahasiswa. Oh gitu. Yang kuliah di UTM, juga di STKI PPGRI Bangkalan, itu yang kuliah di sini. Jadi habis sholat subuh diadakan kultum. Kultum itu langsung saya beri kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa. Nah ini menjadi pemantauan saya, karena saya juga pelajari, mohon maaf, bukan sok tahu ya. Saya bisa mengenali paham kemana dari yang dibaca kitabnya itu. Secara sensitif bagi langsungan ya. Jadi ya saya banyak mengkoreksi itu terus terang saja. Ini ternyata banyak yang langsung ya dari itu yang disebutkan tadi Wahabi, Salafi yang dibaca. Tuh ini bahaya. Hati-hati. Makanya sekarang semua yang mondok di sini, baik yang masih SD maupun yang sudah sarjana, bukan hanya yang SM, bukan yang mahasiswa, wajib sekolah, madrasah. Jadi seharian itu akan ada TPQ, Taman Kanak-kanak Al-Quran, juga ada madrasah diniyah awaliyah, juga ada madrasah diniyah wusto. Itu wajib sekolah semua. Itu cara Kiai untuk bagaimana menjaga kekhawatiran tadi. Nah itu kita tes. Ya. Yang sudah pinter kita jadikan ustadz. Ya. Jadi wajib sekolah semua itu loh. Yang sudah mampu kita jadikan pengajar. Ngajar di sini. Yang belum mampu wajib belajar. Jadi tidak bisa membuang dari makna ta'awun. Iya. Jadi ngaji di sini kalau sudah pinter, kalau sudah dianggap mampu untuk mengajarkan ilmu kepada juniornya, ini oleh Pak Kiai disuruh untuk diajarkan gitu Pak Kiai. Ini dalam manajemen pendidikan pasti karena Pak Kiai ini lulusan tarbiyah katanya sama dengan saya. Ini bagian dari cara bagaimana memudahkan memanajeri sebuah lembaga pendidikan biar tidak repot, kasarnya biar tidak repot-repot ke kiainya semua anjing. Karena semua harus kiai yang yang ngajarin kan repot, tidak punya waktu kiai. Nggak cukup. Maka ini manajemen pendidikan namanya. Itu sebetulnya metodologi pendidikan yang dulu sempat saya dapatkan di waktu ngaji Pak Kiai, ngaji langgeran tadi itu. Jadi Kiai Langger itu hanya mulang si alalar. Iya. Pemirsa kalau alalar yang bisa membaca lancar gitu ya. Kalau dulu metodologi. Jadi yang mengeja itu memang kepada santri yang belajar ngelalar, yang ngajarin santri baru yang baru masuk, yang mengenalkan alif ba ta. Tadi bukan langsung Pak Kiai Langgernya, tapi ya santri yang dari situ. Ya Pak Kiai ini kenapa ta'awun? Nah ini terbukti lagi apa yang diberikan oleh Kiai Banyuanya.
tahun ini terus melekat lagi ternyata. Iya. Dan lagi di sini sekedar diketahuin ya, Iya. SMP SMA itu mungkin memang tidak terlalu istimewa lah. Karena gratis itu banyak yang lain gratis juga. Sini gratis, SMP gratis. SMP gratis, Pemirsa, catat. SMA gratis. Catat, ini tahun lagi, saya jelaskan tahun lagi. Ini berangkat dari kenestapaan, mungkin bahasa lebay saya. Kenestapaan sejarah pendidikan yang dilalui oleh Kiai Mansur. Kenapa dulu itu setelah mondok ke sana dan untuk bisa mendapatkan sarjana itu harus ikut persamaan kemana-mana dan lain sebagainya. Di wilayah sini ini memang tidak banyak yang sempat mendapatkan pendidikan yang layak Pak Kiai ya. Maka lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan As-Solihin ini gratis. Tapi yang saya dengar tadi hanya SMP dan SMA-nya yang gratis. Tis ya Pak Kiai. Iya, gratis. Iya. Catat pemirsa, wilayah Gratis SPP, gratis uang gedung. Ya kalau seragam beli sendiri. Iya. Iya. Tapi tinggal gratis lagi. Iya. Oke, Pak Kiai, ada hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan urusan perjalanan dan sejarah serta perjalanan juga ke depan harapannya Pak Kiai terkait dengan urusan lembaga pendidikan Sabilus Solihin ini, Pak? Iya. Jujur saya masih butuh dukungan dari berbagai pihak. Terutama dukungan moral dan lain sebagainya. Ini dalam rangka bagaimana membangun kehidupan yang bermartabat dan menanamkan terus terang di sini slogan NKRI harga mati kita tanamkan terus kepada semua elemen yang ada di sini. Dalam rangka itu tentunya dukungan itu penting dan harapan ke depan mohon doa dan dukungan serta restunya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, tidak sampai 2025 sudah bisa mendirikan perguruan tinggi untuk meneruskan Seperti teman-teman yang santri di sini ya Pak Iya, Kiai. iya. Alhamdulillah. Itu Pak Kiai ya. Iya. Sebagai closing stepnya Pak Kiai. Pemirsa, ini sekomit cerita dari sebuah perjuangan dari titik awal nol sampai hari ini itu sudah ada lembaga SMA dan masih mempunyai rajak lagi. Harapan lagi tidak sampai tahun 2005 akan ada perguruan tinggi yang berdiri di sini di daerah Pedeng, Desa Socak, Kecamatan Socak, Kabupaten Bangkalan, Yayasan Sabilus Solihin, Pondok Pesantren At-Ta'awun yang diasuh langsung oleh Kiai Haji Muhammad Mansur. Mudah-mudahan bermanfaat dan para pihak yang mendengarkan cerita ini, kalau yang punya kemampuan bisa juga bertawun pada beliau yang punya yang tidak mempunyai kemampuan paham masalah itu minimal tidak ngerecoki. Betul. Terima kasih. Bagaimana lembaga pendidikan ini berjalan dan sebagaimana yang dicita-citakan oleh beliau para masyayikh, para muassisnya At-Ta'awun dan Sabilus Solihin. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.